Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan lagi ya di tahun yang baru. Berarti ini halaqah di tahun baru ya. Alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan, diberikan hidayah ya, taufik dan hidayahnya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Rasulullah, ya juga lebih mengenal mendalami kitab Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'anul Karim. Dan kita berdoa kepada Allah semoga hadirnya kita di daring ini ya walaupun dalam jaringan online tapi kita yakin bahwa setiap amal kebaikan, setiap sesuatu yang diniatkan kebaikan itu ada pahalanya. Betul ya? Betul dan juga ini sebagai tanda kita beriman kepada hari akhir ya, beriman kepada Al-Qur'an dengan mempelajarinya. Baik akhwati fillah ummahat, suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas ya, kalau putus-putus boleh kabarin. Karena sinyal di sini lagi lup-lup dari beberapa hari yang lalu. Qadarullah masyafa'al. Oke, di sini kita sudah masuk surah Al-Qadar. Nah, ini kok Al-Qadar ya, misalkan nih. Pernah dengar ini ya, Umi Afwan, Ustaz Asep cerita. Di luar Ramadan, beliau baca surat Al-Qadar katanya. Ya, imam baca surat Al-Qadar. Setelah sholat tiba-tiba didatengin jamaah katanya Umi. Terus kata beliau, Ustadz bukannya baca Al-Qadar itu pas Ramadan aja ya? Katanya gitu. Gitu, Masya Allah ya. Berarti emang saking sering dengar surat Al-Qadar tuh kapan? Ahwat? Bulan Ramadan. Ramadan ya, atau kita bahas sekarang katanya, subhanallah. Karena memang urutannya kemarin kita di juz 30 ya, surat-surat pendek dan sekarang Al-Qadar. Jadi di sini pun dipahamkan gitu ya, bahwa baca surat Al-Qadar bukan hanya bulan Ramadan saja gitu. Masa bulan Ramadan aja berarti cuma setahun sekali dong. Ya, tadaburnya cuma setahun sekali, bacanya cuma setahun sekali. Ini sangat sangatlah rugi gitu ya. Masa diloncat Al-Qadar ini untuk Ramadan. Nah, ini nggak apa-apa kita masih di bulan Rajab dan insya Allah masuk Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya ini seolah-olah kita lagi melatih aja ya, melatih diri untuk mempersiapkan bulan Ramadan juga insya Allah ya, apalagi dengan membahas surah Al-Qadar insya Allah. Taib Al-Qadar secara bahasa itu malam kemuliaan ya, suatu kemuliaan. Tapi sebelum kita ke tadabbur ayatnya, kita baca bareng-bareng ya sambil dibahas sedikit-sedikit tajwidnya. Oke, boleh dibuka mikrofonnya, akhwati fillah. Jadi ikuti bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini mau saya ketinggalan, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Lanjut Kelihatan, ya. kelihatan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna Inna anzalnahu anzalnahu fi fi lailatul lailatul qadr. qadr. Ya, perhatikan ahwat, qadr ya. Kan kita udah pernah Qadr. belajar ro yang tafkhim dan yang tarqiq ya, ro yang tebal dan yang tipis. Oh, di sini dibacanya qadr, enggak qadr, qadr, enggak tipis. Kenapa? Karena Karena apa Ustazah Fitri? Karena apa? sebelumnya fathah. Oke. Sebelumnya fathah ini sukun. Sebelum sukunnya fathah. Sebelumnya ada sukun dan sebelumnya Eh, fathah. Oke, dan diwakofkan. Jadi kalau kita bacanya di apa berhenti fi lailatul qadar jadi seolah-olah dipenuhi mulutnya diangkat qadar karena ada fathah sebelumnya. Tapi kalau kita baca wasol nanti misalkan fi lailatul qadari mau diwasol ke ayat selanjutnya maka dibaca tipis gitu. Jadi sebabnya kalau wakof dan wasol itu akan berbeda.
terkadang. Kenapa? Karena ro-nya kalau diwasal katanya sambung dengan ayat keduanya, maka jadi tipis karena kode ri ya. Tapi kalau berhenti fi lailatul qadr. Ya, lanjut lagi ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. وما وما أدراك أدراك ما ما ليلة ليلة القدر القدر Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. ليلة ليلة القدر خير القدر خير من من ألف ألف شهر شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل نزل الملائكة والروح والروح فيها فيها بإذن بإذن ربهم من من كل كل أمر أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي سلام حتى مطلع الفجر. Masya Allah, barakallahu fikunna. Ini jadi kalau mau latihan ro tebal dan tipis itu di surah Al-Qadr ya. Ini sering dengar bacaan sebagian orang. Jadi kalau baca Al-Qadr itu ro-nya dihilangkan. Jadi dibacanya gini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qad. Oh, ro-nya hilang kan? Nah, harus hati-hati ya. Nanti artinya jadi salah juga. Ya, harus ada ro-nya. Fi lailatul qadr. Qadr. Ya, atau jangan apa namanya? Jangan sampai ro-nya hilang ya. Dan di sini kita belajar ro yang tebal. Qadr. Di sini juga Order. ketiga al fi syahr min kulli amr matla'il fajr. Nah, di sini semuanya tebal kalau diapakan? Diwakafkan Diwakafkan. Tapi kalau wasal semuanya menjadi tipis. tipis. Ya, Masya Allah ya. Alfi syahrin tanazzalu nanti min kulli amrin salamun. Nah, kalau diwasal semuanya menjadi tipis begitu ya. Ini murojaah sedikit tentang tajwidnya. Barakallahu fikum. Oke, kita masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini urutan surah Al-Qadar ini sebelumnya surat apa? Ahwat, surat apa nih? Sebelum surat Al-Qadar ayat sebelumnya surat apa? Urutannya dalam Al-Qur'an. Surat al Al-Alaq ya. ya. Surat Iqra yang pertama, Iqra yang ayat surat sebelum ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Kemudian setelah Al-Alaq itu adalah surah Al-Qadar. Maka para ulama mengatakan bahwa ketika urutannya seperti itu menunjukkan ketika turun Al-Quran itu yaitu di Lailatul Qadar yaitu di bulan Ramadan gitu ya, Masya Allah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Insya Allah ini suasana Ramadan udah kerasa ya. Dari mulai angin-anginnya sekarang kita sama-sama mempelajari ayat yang sering kita baca atau sering kita dengar di bulan Ramadan. Inna artinya sesungguhnya kami anzalnahu kami turunkan kembali kepada Al-Qur'an. Nah, ini para ulama sepakat kepada Al-Qur'an karena walaupun di awal tapi sudah jelas. Di sini Allah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri di malam kemuliaan atau kita sering sebut Lailatul Qadar aja ya, di malam Lailatul Qadar. Nah, di sini akhwati fillah, kenapa dengan kami? Ya, di sini sebagian orang, ya, orang-orang kafir yang mengatakan Allah itu berbilang, mereka menjadikan hujah ini. Tuh lihat dalam Al-Qur'an pun ada inna sesungguhnya kami. Dan berarti menunjukkan apa? Kata mereka, menunjukkan bahwa ada Tuhan selain Allah. Subhanallah, ini perkataan yang sangat salah. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pun kafir Quraisy seperti si Abu Jahal, Abu Lahab ya, semusyrik-musyriknya mereka tuh tahu tentang kaidah bahasa Arab gitu ya.
Tahu kaidah bahasa Arab itu bagaimana? Kalau ada domir atau kata ganti menunjukkan kami, itu bukan berarti banyak orang, enggak gitu ya. Tetapi menunjukkan apa? Di dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan inna atau nahnu, kami, itu menunjukkan lit ta'zim sebagai bentuk pengagungan. Kan kita juga sering gitu ya. Oh, kita mau pergi kemana? Padahal cuma sendiri, misalkan ya. Nah, atau di sini juga sebenarnya inna nahnu juga dan kami di sini bukan berarti apa? Ada juga mengatakan bahwa kami ini karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jadi inna di sini adalah sebagai ta'zim, sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kami ya. Fi Lailatul Qadar. Nah, Al-Qadar secara arti disebut dengan malam kemuliaan, tapi sebagian lagi mengatakan Al-Qadar ini adalah artinya sempit. Kenapa sempit? Katanya Al-Qadar ya. Kalau dalam surah Al-Fajr ya, apa ayatnya? Nuqaddiru ya, ayatnya apa? Saudara Fitri ingat nggak? Tentang Allah membatasi ya. Nah, di sini diartikan qadar itu adalah sesuatu yang sempit. Kenapa? Karena pada malam tersebut turunnya seluruh malaikat kemana? Ke dunia. Jadi saking sempitnya gitu, maka dinamakan dengan Lailatul Qadar. Tapi karena banyaknya malaikat pun tidak membuat kita sempit. Kenapa? Karena malaikat terbuat dari cahaya. Ya Masya Allah ya. Maka di sini para ulama mengatakan Al-Qadar sebagai malam kemuliaan. Tapi secara bahasa pun mereka ada yang mengartikan dinamakan dengan Lailatul Qadar karena di malam tersebut turun banyak jutaan wallahu alam miliaran malaikat turun ke langit dunia, ke dunia. Itu nanti disebutkan mereka akan memberikan salam ya, bahkan mengaminkan doa-doa orang-orang yang berdoa di malam tersebut. Ya, di sini Lailatul Qadar ya dijelaskan malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan juga dijelaskan ya Hamim gitu ya. Kemudian ayat ketiganya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Jadi Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Mubarakah. Malam yang diberkahi. Masya Allah ya. Nanti kita akan bahas kapan itu, tanggal berapa, para ulama akan membahasnya. Tapi Lailatul Qadar ini adalah malam penuh keberkahan. Kemudian di Lailatul Qadar ini turunnya Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bahwa di bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an. Masya Allah ya. Al-Qur'an yang sering kita baca itu turunnya di bulan Ramadan. Bentar lagi insya Allah. Lanjut lagi. Kemudian kata Ibnu Abbas, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang terdekat. Jadi kalau ada yang nanya nih, bukankah Al-Qur'an diturunkan itu kan selama 23 tahun. Nah, jadi yang dimaksud diturunkan di malam Lailatul Qadar ini adalah Al-Qur'an turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke mana? Ke Baitul Izzah. Itu di langit yang ada di dunia. Jadi langit itu banyak banget ya dan Allah alam ya. Langit yang ada di yang terlihat sama kita sekarang apakah ini langit keberapa ya? Mungkin hanya langit pertama dan nggak tahu langit pertama batasnya sampai mana. Yang pasti langit yang ada di dunia itu dinamakan Baitul Izzah. Adapun langit yang paling atas ya yang paling itu dihuni oleh para malaikat oleh penghuni langit itu namanya Baitul apa Ahwat? Ada yang tahu? Baitul Ma'mur ya. Baitul Ma'mur, kemudian kalau yang ada di langit dunia namanya Baitul Izzah. Dan inilah ya waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus itu ke Baitul Izzah di Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara terpisah-pisah sesuai dengan kejadian-kejadian dalam masa 23 tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud diturunkan itu ke Baitul Izzah ya, bukan diturunkan sekaligus kepada Rasulullah karena secara bertahap kepada Rasulullah itu tidak sekaligus. Jadi 23 tahun, 13 tahunnya di Mekah, kemudian 10 tahunnya di mana? Di Madinah. Kota Madinah atau setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke
Madinah begitu ya, dan ini diturunkan sesuai dengan bihassabil waqai', disesuaikan dengan kondisi saat itu. Seperti saat Rasulullah berdakwah misalkan ya, Allah tidak langsung mengharamkan khamr, ya kan? Tapi yang pertama, karena kalau misalkan langsung mengharamkan khamr ini bahaya gitu ya. Mereka akan apa? Sedangkan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Tetapi secara bertahap. Karena kalau misalkan ketika langsung turun ayat pengharaman khamr, tentu mereka akan berat ya. Akan berat untuk siapa? Untuk orang-orang yang baru masuk Islam akan berat. Maka saat itu pun bertahap. Jadi ketika turun agama Islam baru disebutkan bahwa khamar ini ada manfaatnya, tapi dosanya besar. Kemudian juga terus seperti itu akhirnya barulah turun pengharaman khamar itu ketika di kota Madinah. Masya Allah ya. Jadi di Mekah itu ketika Rasulullah berdakwah itu belum turun ayat apa? Ayat pengharaman khamar. Baru turun ketika di kota Madinah. Kenapa? Sebabnya ya, sebabnya karena ketika sholat ya ada seorang sahabat, dia dalam keadaan mabuk. Kemudian dia baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus nggak selesai-selesai baca surat apa? Surat Al-Kafirun ya, jangankan yang lagi mabuk ya, kita aja kalau pabaliut apa sering pabaliut ya, sering nggak selesai-selesai. Ini lagi mabuk dia baca Al-Kafirun. Akhirnya jamaah yang diimami oleh orang tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, dia baca Al-Kafirun tapi dalam keadaan mabuk sehingga ayatnya nggak selesai-selesai gitu ya, sehingga langsung turun ayat pengharaman khamar. Wala taqrabus sholata wa antum Suka. suka. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk. Jadi saat dulu pun ya dalam waktu 23 tahun itu bertahap sesuai dengan keadaan manusia ya, bihasabil waqa'i. Karena kalau disekaliguskan itu berat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitupun untuk para sahabat saat itu. Begitupun untuk kita gitu ya. Kalau apa namanya? Kebayang ayat Al-Qur'an dikaliguskan turun itu berat sekali untuk Rasulullah SAW. Karena satu ayat aja atau satu surat aja ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kata para sahabat ya, Rasulullah tuh langsung berkeringat ya, langsung berkeringat ketika turun wahyu. Bahkan ketika Rasulullah sedang menaiki unta, kemudian tiba-tiba turun wahyu dan unta itu langsung terasa apa? Langsung duduk ya. Kenapa? Karena saking membawa beban yang berat. Begitu. Maka ada hikmahnya gitu ya. Kita kembali lagi bahwasanya ketika turun Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar turun ke Baitul Izzah, langit yang ada di dunia, dan diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Masya Allah ya. Disesuaikan dengan keadaan. Ya, kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar ayat 2 dan 3. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Atau apa malam kemuliaan itu? Nah, ini pun dalam ayat ini seperti dalam surat-surat yang lain, kita udah pernah bahas surat Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Nah, ini ada sighah istifham, ada pertanyaan. Fungsinya untuk apa? Kira-kira untuk apa? Agar menjadikan perhatian, betul ya? Kayak misalnya sekarang lagi viral apa ya, kita kalau pengen ngasih tahu orang biasa nanya dulu gitu ya. Tahu nggak malam tahun baru ada apa misalkan ya? Tahu nggak di Cianjur, tahu nggak di Jakarta ada apa? Nah, seperti itu silah pertanyaan itu untuk mengambil perhatian. Nah, di sini bukan berarti Allah nggak tahu ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian di ayat ketiganya, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Jadi Masya Allah ya, bentar lagi kita akan eh, akan menemui sebuah waktu yang di dalamnya ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Atau misalkan kalau di total 1000 bulan berapa tahun? Itu sekitar 82 atau 83 tahun. Ya, di sini ada sebabnya. Ya, di sini kita baca di layar. Dari Ali Ibnu Urwah yang mengatakan bahwa di suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah 4 orang lelaki dari kalangan Bani Israel.
Ya, jadi dulu Rasulullah kadang suka menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel di masa lalu. Mereka menyembah Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya sedikit pun. Masya Allah ya, Rasul menceritakan ada 4 orang, katanya beliau mereka beribadah terus kepada Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan nama mereka. Itu diantaranya ada namanya Ayub, Zakaria, Hizkil ibnul Ajuz, dan Yusha ibnu Nun. Ya, nama-nama ini. Mereka beribadah, nggak pernah. Loh, mereka beribadah nggak pernah apa? Nggak pernah lalai terhadap ibadahnya. Dan tidak pernah musyrik kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan bahwa lalu para sahabat Rasulullah merasa kagum. Wah, Masya Allah ya. Mereka usianya 80 tahun. Gitu ya, dengan amalan mereka yang luar biasa. Sedangkan apa? Sedangkan Rasulullah pernah bersabda begini, bahwa umru ummati min sitin hatta sab'in. Katanya, kebanyakan umur umatku itu antara 60 sampai berapa tahun? Sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melewati 70 tahun, itu jarang gitu. Mungkin hanya sebagian. Ya, kalau di kampung suami ya, Masya Allah masih ada neneknya usianya udah mau 100 tahun. Subhanallah ya. Dan itu jarang. Sampai beliau bilang, apa, saya udah gak ada teman-temannya ya, udah pada nggak ada, tinggal saya sendiri. Sampai subhanallah ya, ini sebenarnya adalah karunia dari Allah ya. Cuma beliau sampai bilang ketika ketemu tuh, doain saya pengen meninggal. Subhanallah, saking lamanya. Dan ya sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Cuman yang lebih dari 70 tahun itu jarang. Maka kata Rasulullah kan umru ummati min sittinas hatta sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Karena Rasulullah pun wafat pada usia 63. Abu Bakar As-Siddiq juga sama 63. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga sama ya, mereka pada usia 63. Jadi tidak melebihi itu. Maka para sahabat itu ketika mendengar kisah para Bani Israel yang mereka ibadahnya sampai 80 tahun, banyak ya. Dan mereka terus beribadah kepada Allah, mereka iri ya, karena umur-umur umat terdahulu itu banyak banget ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Nuh itu dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh aja berdakwah sampai eh, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun usia beliau? 900 950 ya, 1000 tahun kurang 50. Berarti selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Berarti usianya panjang sekali. Ada yang 900, ada yang 800, ada yang 1000. Wah, di umat-umat terdahulu. Dan dimulailah di zaman Bani Israel ada yang 80 tahun, dan di sini diceritakan oleh Rasulullah SAW, mereka ibadahnya luar biasa dan usianya panjang. Maka ketika para sahabat kagum, merasa iri ya, iri dalam kebaikan itu nggak apa-apa, tapi bukan namanya hasud ya, tapi dalam syariat itu namakan dengan ghibthah. Boleh saja ya kita iri akan amalan seseorang, tapi dalam kebaikan itu diperbolehkan ya. Karena kata Rasulullah, la hasada illa fitnain ya. Tidak boleh hasud kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, seseorang yang membaca Al-Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Orang baca Quran pagi dan malam gak henti, dia boleh iri. Kemudian siapa lagi? Orang yang menginfakkan hartanya sirron wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya, dan dia sering bersedekah, dia boleh iri juga. Dan ini para sahabat, Masya Allah ya, mereka iri dengan ibadah orang-orang Bani Israel yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah itu apa? Maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu tanpa berbuat durhaka sedikit pun. Maka kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu. Kemudian malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an sampai ayat 3 ini ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi sebab turun surah Al-Qadar itu ini. Jadi sebabnya apa? Karena Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang amalan 4 orang pemuda di Bani Israel yang selama 80 tahun beribadah tak pernah henti ya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini untuk penghibur kita umatnya Nabi, karena kan kita berapa tahun kata Rasul? Paling cuma ya sekitar 60 sampai 70, dan begitu pun banyak yang belum sampai 60 sudah apa? Sudah wafat, betul ya?
Iya, ada yang wafat di usia 40, ada yang 30, ada yang 20. Ya subhanallah. Maka ini sebagai penghibur untuk kita. Jangan berputus asa. Walaupun umur kita nggak sampai 80, ya. Walaupun umur kita nggak sampai ratusan tahun, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan berapa? 1000 bulan ya, atau khairum min alfi syahr. Satu waktu yang apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka ibadahnya sama seperti ketika kita beribadah selama 83 tahun. Ya, pokoknya 80 tahun lebih lah, kurang lebih seperti itu. Begitu, akhwat. Jadi jangan berkecil hati ya. Jadi pengen umurnya panjang apa amalnya yang panjang? Malnya. Amal. Kalau umur panjang sambil nggak bisa ngapa-ngapain juga nggak mau ya. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, pengen berkah usianya sambil banyak ibadahnya gitu ya. Kalau cuma pengen panjang umur, makanya kalau ulang tahun jangan doain panjang umur ya. Tapi pengen apa? Berkah usianya, berapapun yang Allah kasih, pengen diberkahi begitu ya. Insya Allah irinya para sahabat itu dalam amaliyah ya, dalam kebaikan. Kemudian di sini ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa telah sampai kepadaku dari Mujahid, ini salah satu tabi'in ya, sehubungan dengan malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, bahwa amalan puasa dan qiyamnya lebih baik daripada melakukan hal yang sama dalam 1000 bulan. Masya Allah, kalau kita menemukan malam tersebut, jadi bulan Ramadan, nanti kita sebutkan tanggal berapa aja kata para ulama. Kalau kita menemukan malam tersebut atau waktu tersebut, maka amalannya dihitung seperti beribadah selama 1000 bulan. Kalaulah kita lagi sholat, Masya Allah ya, lagi sholat, maka amalan sholatnya pun sama seperti 1000 bulan. Kalau kita lagi sodakoh ya, pernah nih Ustazah Fitri pernah itikaf di kaum Cianjur nggak? Masya Allah ya, ada kakak saya cerita, dulu masih bujang ya, masih belum nikah. Beliau itikaf tuh di Masjid Agung. Kalau itikaf lebih banyak yang tidur apa yang melek kira-kira nih biasanya? Biasanya. Banyak yang tidur ya. Kecuali mungkin beberapa tempat ada banyak yang melek. Tapi kalau di kaum Cianjur yang pernah saya alami itu lebih banyak yang tidur ya. Dan suatu ketika kakak saya lagi itikaf sekitar jam 1 apa jam 2 malam. Dia yang lain tidur, cuma beliau yang bangun. Ya tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, tiba-tiba ngasih uang aja ya. Dan jumlahnya Masya Allah gitu ya, langsung nih katanya gitu ya. Dan dia cuma ngasih ke siapa? Orang-orang yang lagi bangun aja gitu. Dan bayangkan akhwati fillah, kalau malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadah sodakohnya pun itu dihitung berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan, Masya Allah ya. Kalau usia laki-laki tersebut hanya 60 misalkan atau 70, tetapi ketika dia sudah bersodakoh di malam tersebut dan malam Lailatul Qadar, maka dia masih punya stok amal, Masya Allah gitu ya. Ya udah nggak punya harta, ya udah banyakin baca Quran. Kita baca Quran di malam Lailatul Qadar itu, maka sama seperti 1000 bulan. Ya gitu, Masya Allah. Jadi jangan sampai sia-siakan malam Lailatul Qadar itu ya. Biasanya kan di 10 akhir Ramadan itu kita lagi mencari Lailatul Qadar. Jangan sibuk ngapain? Jangan sibuk beli baju lebaran atau ya, betul ya. Baju lebaran kalau beli sekarang aja lah dari sebelum Ramadan, nggak usah nunggu apa? Nunggu mau lebaran ya, dari sekarang aja tuh. Beli kue dari sekarang ya subhanallah ya. Dan ini ada nasihat dari guru saya. Beliau bilang untuk bulan Ramadan jangan sibuk dengan cari baju lebaran ya, atau cari apa lagi? Kue gitu ya, bikin kue, beli kue misalkan. Udah dari sebelum Ramadan persiapkan biar Ramadan itu kita full bener-bener ibadah gitu. Siap insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Insya Allah. bersama Al-Qur'annya jangan nunggu Ramadan, karena kalau langsung Ramadan kaget nanti ya. Aduh, udah mah saum, baca Quran harus banyak gitu. Maka dari sekarang dilatih. Begitupun saum ya, Rasulullah SAW itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, beliau dalam situ disebutkan Rasulullah itu ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban lebih banyak saumnya daripada bulan-bulan yang lain. Ya, saumnya lebih banyak lagi dibanding dengan bulannya. Karena ini sebagai latihan kita dimasuk bulan Ramadan. Udah terbiasa dengan saumnya, maka usahakan Senin Kamisnya atau Ayyamul Bidnya atau yang rajin banget saum Daudnya. Agar ketika bulan Ramadan tuh nggak kaget ya, asam lambung naik gitu ya. Maka dari sekarang latihan. Baca Qur'annya juga harus dari sekarang, biar nanti Ramadan itu sudah terbiasa ya, 1 juz, 2 juz dan sebagainya.
Oke, lanjut lagi ya, akhwat. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma hadara Ramadan, ya katanya kata beliau ketika datang bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Masya Allah, kita mau masuk surga, akhwat? Mau ya? Hmm. Kata Oh, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha faqad haruma, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka berarti dia telah terhalang dari semua kebaikan. Begitu ya, Masya Allah ya, yang kita minta itu surga, betul ya. Maka di bulan Ramadan manfaatkan, itu dibuka semua pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Nah, pertanyaannya, bukankah neraka itu belum ada yang masuk, atau maksudnya apa namanya? Bukankah neraka itu belum ada, bukan belum ada, belum ada yang masuk situ? Surga juga belum kan? Tapi maksudnya di sini, di bulan Ramadan itu Allah membebaskan hamba-hamba yang divonis masuk neraka. Subhanallah ya. Jadi kalau ada nama si fulan, fulanah masuk neraka, tetapi ketika di bulan Ramadan dia berhasil mendapatkan kebaikannya, maka Allah akan membebaskan dia dari vonis ahli neraka. Tu'tak ya, atau dibebaskan dari penghuni. Maka suka dengar doa gini ya. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, hapuskan, bebaskan nama-nama kami dari nama-nama penghuni neraka. Itu doa yang sering dibaca ya, subhanallah. Karena di bulan Ramadan itu Allah sangat banyak sekali membebaskan manusia-manusia ahli neraka di bulan Ramadan itu. Maka benar-benar manfaatkan bulan Ramadan, setiap malamnya Allah membebaskan, membebaskan para penghuni neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa tughallu fihi syayatin, juga ya, di dalam bulan Ramadan itu Allah membelenggu para syaitan. Tapi kok masih ada yang dosa ya? Tapi kok masih ada yang berbuat maksiat, betul nggak, di bulan Ramadan? Ada aja ya. Nah, itu setannya bukan setan jenis jin ya, tetapi setannya dari hawa nafsu mereka sendiri, gitu ya. Subhanallah. Kemudian yang lafaz terakhir di dalamnya ada Lailatul Qadar. Barang siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka telah terhalang dari kebaikan. Jadi gini akhwati fillah ya. Kalau misalnya seseorang yang sudah mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, mendapatkan kemuliaan malam 1000 bulan, itu akan terlihat di setelah Ramadannya. Masya Allah ya, akan terlihat. Amalannya yang asalnya malas-malesan, ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, dia menjadi lebih lebih taat lagi, lebih soleh lagi. Dan barang siapa di bulan Ramadan saja dia banyak maksiatnya, banyak lalainya, maka ketika sudah bulan Ramadan pun dia nggak jauh dari itu. Ya gitu. Jadi bulan Ramadan 1 bulan itu dari tanggal 1 sampai 30 itu sebagai apa namanya, pembekal diri kita untuk 11 bulan setelahnya. Kan 1 tahun 12 bulan ya. 1 bulan ini benar-benar untuk membuat kita menjadi lebih baik. Nah, jadi terlihat nih hasilnya. Hasilnya kapan? Di bulan awalnya akan menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Seperti halnya orang-orang yang berhaji, gitu kan. Nggak disebutin siapa yang dapat haji mabrur, betul nggak? Ya, karena kan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan dapat balasan kecuali surga, ya, balasannya surga. Tapi nggak disebutin itu hajinya baru mabrur, nggak disebutin sama Allah siapa yang haji mabrur, tetapi ada ciri-cirinya. Ketika dia pulang berhaji, apa yang terlihat? Dia akan lebih mulia lagi, lebih khusyuk lagi ibadahnya dibanding sebelumnya. Begitupun di bulan Ramadan, gitu ya, Masya Allah. Ya, lanjut. Di dalam kitab Sahihain, yaitu Imam Bukhari Muslim ya, dua kitab besar ya, melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam, salat sunnah ya, berarti qiyamnya kita salat tarawih itu juga termasuk qiyam ya, berdiri lama salat sunnah.
Di malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Jadi kalau misalkan dari malam itu adalah Lailatul Qadar ya. Dari maghribnya kita qiyamul lail, kita taraweh sampai subuhnya lagi, maka di sini janji Allah apa? Akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita punya dosa apa masa lalu, insya Allah akan diampuni di malam tersebut ya, yang belum ditaubati tuh. Kemudian ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan warruh. Masya Allah ya, roh di sini malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam ya. Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi dikhususkan oleh Allah siapa aja yang turun, seluruh malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Maka tadi di awal ayat kenapa dinamakan dengan Al-Qadar? Karena di malam tersebut turun jutaan atau miliaran malaikat yang dari langit paling atas ke langit dunia. Warruh. Dan Allah khususkan ar-ruh itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena di sini menunjukkan dalil bahwa malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia. Bukan berarti malaikat yang lain tidak mulia, bukan. Tetapi saking keagungnya malaikat Jibril alaihi salam. Dengan beliau itu apa? Malaikat yang menjadi wasilah turunnya Al-Qur'an. Begitu ya, ketika bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an menjadi bulan yang paling mulia, malaikat Jibril sebagai perantara turunnya Al-Qur'an menjadi apa? Menjadi malaikat yang paling mulia. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang paling mulia, harus apa? Dekatin Al-Qur'an. Ya, jangan sampai satu hari lepas dari Al-Qur'an. Jangan sampai satu hari tidak membacanya. Warruh. Seperti dalam surah An-Naba ya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu soffa. Itu ketika hari kiamat, ar-ruh yauma yaqumur ruh. Itu ar-ruh malaikat Jibril wal malaikah. Kemudian setelah itu Allah juga sebutkan malaikat yang lain. Ya, dan ini menunjukkan keunggulan malaikat Jibril alaihissalam. Semua malaikat mulia. Ya, karena dalam surat lain disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu semuanya nggak pernah ada yang maksiat kepada Allah. Nggak pernah sedetik pun apa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika disuruh sujud dari awal diciptakan sampai saat ini sujud. Sampai hari kiamat dia sujud. Ada yang ruku sujud ruku sampai hari kiamat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau malaikat yang tiup sangkala, malaikat apa? Surahnya. Ya, niup sangkala siapa Ustaz David tadi? Israfil ya? Israfil ya, malaikat Israfil, Masya Allah ya. Allah ciptakan malaikat Israfil itu untuk nanti meniup sangkala kan nanti ya. Ketika mulai diciptakan, dia sudah memegang trompetnya itu dari dipegang sampai sekarang. Kenapa? Karena saking taatnya kepada Allah, takut telat sedikit pun, takut telat ya. Maka dia tetap sudah memegang sangkala dari sekarang, sudah bersiap meniup sangkala ketika hari kiamat. Saking tidak mau telat apa? Telat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana? Kita bagaimana akhwat ya? Udah dipanggil sholat juga kadang nanti dulu deh gitu ya. Ntar ya, rebahan dulu ya, makan dulu ya. Apalagi sholat duhur kayaknya ngadem dulu. Nah, ini kita manusia ya, kita kadang lalai, kadang lupa. Tapi kalau malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Coba bayangkan akhwati fillah, di bulan Ramadan turun malaikat Jibril juga gitu. Saya pernah ditanya sama anak saya, Umi, berarti malaikat Jibril turunnya pas turunnya apa turun apa nggak turun lagi ya? Kan Rasulullah udah nggak ada katanya. Saya mikir, emang iya ya gitu kan. Kalau secara ini kan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, betul ya? Iya. Tapi kalau kita lihat surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Berarti malaikat Jibril turun nggak? Turun. Turun ya, Masya Allah. Berarti malaikat Jibril turun juga setiap malam Lailatul Qadar. Maka kita lagi cari nih kapan tuh Lailatul Qadar ya. Jadi jawabannya
Enggak juga ya, enggak pas terakhir Rasulullah, enggak, bukan 1400 tahun, enggak turun lagi, enggak. Turun juga di malam Lailatul Qadar ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam tersebut biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dari segala urusan. Coba kita lihat di surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 ya. Tadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatun, fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan takdir tahunan. Masya Allah. Ada takdir tahunan. Ada takdir yang Allah tetapkan sebelum kita diciptakan, 50.000 tahun sebelum diciptakan kita udah didapat takdir ya. Ada juga takdir ketika di dalam rahim, yaitu berapa bulan biasanya? 9 bulan. 9 bulan. Berapa Ustazah? 4 bulan. Ada 4 bulanan ya, betul, 4 bulanan. Kenapa? Karena ditiupkan roh, ditetapkan takdir rizki maut. Itu di rahim. Dan di sini, menurut para ulama, ketika kita baca surat Ad-Dukhan juga di Al-Qadar ini, min kulli amr. Maksudnya apa? Ketika di malam tersebut Allah menurunkan malaikat untuk mengatur segala urusan. Itu maksudnya takdir tahunan itu turun juga di malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi bukan hanya turun Al-Qur'an, tetapi juga di malam tersebut ditetapkan takdir tahunan. Apa yang akan terjadi di tahun tersebut? Misalkan apakah ketemu jodohnya ya, ataukah apa lagi Ustazah? Atau ada kebahagiaan apa? Begitu musibah itu takdir tahunan turun di malam Lailatul Qadar. Paham nggak akhwati fillah? Insyaallah ya, kita sambungkan dari surat Ad-Dukhan dan surah Al-Qadar ini, bahwa di malam Lailatul Qadar bukan hanya turun Al-Qur'an itu Quran saja, tetapi juga ditetapkan takdir tahunan untuk setiap hamba. Maka bayangkan ya, kalau di malam tersebut kita tidur aja ya. Walaupun takdir kan di tangan Allah ya, Allah yang berkuasa. Tetapi kalau di malam tersebut kita berdoa, kita lagi beribadah kepada Allah, sangat beruntung sekali, Masya Allah ya, di takdir tahunan pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang sangat banyak, dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Masya Allah, turun rahmat Allah. Ya, bayangkan bagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halakoh-halakoh zikir, serta meletakkan sayap mereka menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dengan benar karena menghormatinya. Ya, akhwati fillah, kita tidak melihat malaikat, kita tidak bisa melihat ya, tetapi kita yakin dengan firman Allah, yakin dengan sabda Rasulullah SAW, ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika mereka berada di sebuah halakoh majlis ya, maka ketika Ramadan tuh suka banyak ya ibu-ibu tadarusan, betul nggak? Ya, Ya, Ustaz. berhalakoh, di situ turun rahmat Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan aja sebenarnya. Ketika di majelis ilmu di luar Ramadan, ketika ada sebuah halakoh perkumpulan di dalamnya baca Al-Quran, maka para malaikat pun turun di situ. Maka akhwati fillah ya, dalam kitab At-Tibyan itu ada adab-adab para menghafal Quran, ada membaca Al-Quran. Salah satunya tutup aurat ya, tutup aurat. Jadi jangan sampai saking semangatnya ngafal Quran, bangun tidur ya ini, bangun tidur langsung buka Quran, nggak wudhu dulu, rambut kelihatan ya. Kenapa? Karena malaikat pun enggan deket-deket sama orang tersebut, apalagi perempuan ya, enggan, nggak mau lah, nggak, karena malaikat itu menjauh dari seseorang yang terbuka auratnya. Walaupun kita baca Quran, maka usahakan harus apa? Menutup auratnya, karena malaikat hadir pada kalau kita baca Quran. Kemudian ada sunnah apa lagi Ahwat? Sunnah bersiwak ya, atau kalau saat ini gosok gigi itu kita niatkan siwak, membersihkan mulut. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran, malaikat itu deket-deket sama kita. Bayangkan kalau kita baca Quran, mulutnya baru bangun tidur, bau apa? Pasti malaikat juga nggak mau deket-deket gitu ya di sini ya, Masya Allah. Dan khusus di malam Lailatul Qadar ini, semua malaikat turun ke langit dunia. Ngapain? Untuk mengaminkan doa-doa orang yang berdoa di malam tersebut ya. Jadi Rasulullah SAW itu 10 akhir Ramadan beliau benar-benar itikaf ya, tidak pulang ke rumah, bahkan dianterin ya, makanan dianterin ya, atau nggak pulang ke rumah cuman buat nyisirin rambut aja, balik lagi itikaf lagi, dan tidak tidur di malam Lailatul Qadar. Kalau kita biasanya ya di malam Lailatul Qadar banyak tidurnya, banyak itikafnya biasanya. Tidur.
kasurnya ya betul. Tapi nggak apa-apa kalau ketiduran nggak apa-apa. Tapi kalau udah mau itikaf tapi bawa bantal ya, bawa kasur pula. Nah ini mau apain? Ya kalau misalkan mau itikaf udah cukup bawa sejadah aja, nggak usah bawa bantal dan perlengkapannya. Niatkan itikaf. Dan di situ dicari oleh orang-orang terdahulu, bahkan Rasulullah SAW pun gitu ya, yang sudah dijamin masuk surga, beliau benar-benar memanfaatkan momen mencari malam Lailatul Qadar. Ya satu ayat lagi akhwati fillah, insyaallah ya. Kemudian fiha yufraqu kullu amrin hakim, masih di ayat 4 tadi yang sudah kita bahas ya, bahwasanya kata Mujahid mengatakan bahwa selamatlah malam kemuliaan itu dari semua urusan ya, fiha tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr, bahwa kata Sa'id ibnu Mansur bahwa telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus tentang apa dengan ayat ini, malam itu penuh kesejahteraan, bahwa malam itu penuh keselamatan ya, setan tidak mampu berbuat keburukan padanya atau melakukan gangguan kepadanya ya itu. Dan Qatadah juga dan yang lain mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah semua urusan ditetapkan di malamnya, di dalamnya, dan semua ajal serta rezeki ditakdirkan sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Tadi sudah kita bahas fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, atau takdir tahunan itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi kita pengen banget ketika turun takdir tahunan itu kita sedang beribadah kepada Allah, sehingga ditetapkan kebaikan untuk kita di tahun tersebut ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Kalau kita ketiduran usahakan gitu ya, jangan sampai bablas sampai subuh ya. Tapi insya Allah sih kalau Ramadan nggak bablas sampai subuh ya. Kenapa? Karena sahur betul, mau sahur. Jadi jangan sampai bablas kesubuhan. Minimal kita sholat, ada ibadah di malam tersebut. Walaupun hanya 2 rakaat sholatnya, walaupun tilawahnya berapa halaman, usahakan gitu ya. Maka kata Sa'id ibnu Mansur mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Hisham dari Abu Ishaq dari Asy-Sya'bi sehubungan dengan makna tersebut ya. Makna yang dimaksud ialah salamnya para malaikat di malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang ada di dalam masjid sampai fajar terbit. Jadi mulai malam dari kapan? Dari maghrib itu sudah terhitung malam, ya. Sudah terhitung malam. Jadi dari maghrib sampai menjelang terbit fajar itu adalah malam. Jadi itu kita cari malam Lailatul Qadar tersebut. Oke, ini lumayan panjang hadisnya ya. Kita langsung baca di sini. Kata Rasulullah pernah bersabda Lailatul Qadar. Sekarang ciri-cirinya, Ahwat. Ciri-cirinya apa? Karena kita sedang mencari ya nanti bulan Ramadan tentang Lailatul Qadar, terdapat di malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi dari malam awal Ramadan pun udah latihan ya biar 10 akhir Ramadan itu sudah terbiasa. Barang siapa yang melakukan qiyam padanya karena mengharapkan pahala di malam-malam tersebut, maka Allah memberi ampunan baginya atas semua dosa yang terdahulu dan yang kemudian dan yang akan datang ya. Kemudian malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil. Ya, ciri-cirinya berarti tadi 10 akhir Ramadan, kemudian di malam ganjil, berarti malam 21, 23, 2 berapa lagi? 25, 27, 29. Ada 31 enggak? Enggak ada ya. Udah lebaran. Yang jatuh pada malam 29 disebutin sama Rasul nih. 29 atau 27 atau 25 atau 23 sebutin, atau malam yang terakhir bisa jadi. Rasulullah pernah bersabda pula, sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar ada tanda-tandanya nih, kita lihat. Cuacanya bersih katanya, Masya Allah ya. Lagi terang seakan-akan ada rembulannya. Karena tadi itu di malam tersebut turun jutaan atau miliar malaikat turun ke dunia, sehingga malam tersebut bercahaya gitu ya. Kemudian tenang, hening, Masya Allah. Suhunya tidak dingin dan tidak pula panas, jadi nggak terlalu dingin juga nggak terlalu panas. Nggak ada suatu bintang pun yang dilemparkan pada malam itu sampai pagi hari. Dan sesungguhnya pertanda Lailatul Qadar itu di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan sempurna, tetapi tidak bercahaya seperti biasanya, melainkan seperti rembulan di malam purnama, dan tidak diperbolehkan bagi setan ikut muncul bersamaan dengan terbitnya matahari di hari itu. Jadi kalau malamnya bercahaya, ketika siangnya apa tadi? Agak redup. Kenapa?
karena waktu itu karena cahaya matahari pun kalah dengan cahaya para malaikat. Kebayang ya, Masya Allah, malam udah terjadi malam Lailatul Qadar tuh banyak tanda-tandanya. Subhanallah. Kita pengen banget ya dapat malam Lailatul Qadar. Makanya orang-orang cari. Sampai ada satu kisah ya, seorang laki-laki nanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab itu pernah merasakan Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang ini nanya lagi, wahai wahai sahabat, Ubay, tanggal berapa? Saking keselnya Ubay bin Ka'ab, apa kata Ubay bin Ka'ab? Pokoknya kamu sholat tahajud, sholat qiyamul lail setiap malam dalam waktu 1 tahun aja katanya. Pasti kamu akan dapat apa? Lailatul Qadar gitu. Jadi jangan terlalu apa namanya bersandar dengan malam berapanya karena nggak ada yang tahu. Walaupun Ubay bin Ka'ab tahu pasti di bulan Ramadan gitu ya. Tapi agar kita selalu beribadah di malam-malam yang lainnya pun selain Ramadan, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan, terutama di apa lagi? Di tanggal ganjil biar nggak ketinggalan kata Ubay bin Ka'ab, ya udah kamu qiyamul lail aja setiap malam gitu ya, pasti dapat Lailatul Qadar. Itu tipsnya ya kata para sahabat. Oke, kemudian dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini ra'aitu Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, aku sebenarnya pernah melihat malam Lailatul Qadar. Ya, lalu aku dijadikan lupa kepadanya. Malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Pertandanya ialah cerah dan terang, suhunya tidak panas dan tidak pula dingin, seakan-akan padanya terdapat rembulan, dan kemudian tadi sama ya maknanya dengan sebelumnya begitu. Jadi Rasulullah pun ketika sudah turun surah Al-Qadar ini tahun depannya itu tahun selanjutnya Rasulullah merasakan Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah akan menyampaikan kepada para sahabat, tiba-tiba di jalan itu ada orang yang lagi berantem ya, di sini ayat ini, hadis ini ya. Kharajtu li ukhbirakum bilatil qadar fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at wa asa ayyakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Kata Rasulullah, aku keluar untuk memberitahukan kepada kamu, kepada kalian tentang malam kemuliaan, kapan terjadinya. Tetapi tiba-tiba kata Rasulullah, muncullah si fulan dan si fulan lagi berantem ya, dalam lafaz lain ada seseorang di jalan lagi berantem, sehingga apa, sehingga aku lupa ya, Masya Allah, Allah membuat lupa Rasulullah kapan terjadinya Lailatul Qadar. Maka di sini akhwati fillah, kalau ada orang yang berantem ini mencabut apa tuh, mencabut keberkahan ya. Asalnya Rasulullah mau ngabarin kepada para sahabat kapan Lailatul Qadar, tiba-tiba ada yang berantem, jadi hilang, jadi lupa ya, Masya Allah. Tapi ada hikmahnya. Dan barangkali hal ini baik bagi kalian, maka carilah ia di malam 29, 27, dan 25. Tapi kita keganjilnya mau 23, 21 juga silakan. Begitu ya. Jadi hikmahnya juga besar sekali ya. Kalaulah disebutkan kata Rasulullah, pokoknya 29. Kira-kira gimana itu masjid? Penuhnya 29 aja kan? Ya. Atau 27 aja kata Rasul tuh. Pasti cuman tanggal 27 aja itu penuh masjid ya. Maka coba kita cari pokoknya di 10 hari Ramadan, tapi biar nggak kebablasan atau biar ketika 10 Ramadannya apa namanya tidak kebagian ya Lailatul Qadar, maka dilatih dari tanggal satunya juga begitu Hawatifillah ya. Masya Allah, ini tentang Lailatul Qadar walaupun belum masuk bulan Ramadan, tapi nggak ada salahnya ya kita membahas ini agar lebih mempersiapkan diri. Ya, biar apa? Biar kalau mau cari baju lebaran dari kapan, Umi? Sekarang aja ya, dari sekarang. Tapi takut kekecilan atau kebesaran. Makanya kan Ramadan nanti insya Allah pada diet ya. Iya, insya Allah ya. Jadi bikin kue dari sekarang aja gitu ya. Atau mau jalan-jalan biasanya bukber ya, bukber dari sekarang aja lah. Subhanallah, barakallah fikunna akhwati fillah. Jadi di penghujung ya tafsir atau tadabbur surah Al-Qadar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan, keistiqomahan dalam setiap kebaikan karena Amin. istiqomah itu berat kalau sendiri. Maka dalam surah Al-Kahf apa? Wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Itu jadi kalau sabar itu jangan sendirian ya, tapi harus cari
cari temennya. Bersama siapa? Temennya jangan yang sama-sama malas, tapi harus yang sama alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang sama-sama mereka berdakwah atau mengajak kepada Allah, mengajak mengingat Allah pada pagi dan waktu petang ya. Ya, akhwati fillah barakallahu fikunna. Bertemu di pekan depan insya Allah di Tadabbur Surah Al-Alaq. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan usia, ya. Mau panjang umur nggak? Gimana Allah aja yang penting berkah ya usianya, berkah dan apapun yang kita lakukan di dunia ini menjadi bekal untuk kita di alam akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita yakini akan adanya pertemuan, kita yakin akan ada namanya hisab, ada namanya mizan, ada alam mahsyar dan semuanya ditentukan saat ini, saat kita berada di dunia. Oke. Kita tutup dengan istighfar terlebih dahulu akhwati fillah ya. Bismillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabi Muhammad. Izin doa yang dianjurkan Rasulullah ya. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratana wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an ughtala min tahtina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wali walidina, dan kedua orang tua kami. Warhamhum, dan sayangi mereka ya Allah. Kalaulah mereka masih ada di dunia, berkahi usia mereka, sehatkan mereka. Kalaulah mereka sudah di alam barzakh, berikan mereka keluangan, kelapangan di alam kuburnya, kenikmatan ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekan depan insyaallah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyakum akhwati fillah. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikunna.